Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi ketiga perwira tinggi di Polri pada Kamis 4 Agustus 2022 kemarin. Ketiganya ialah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Brigjen Beni Ali. Mutasi ketiga perwira tinggi ini buntut dari kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo yang sebelumnya menjabat sebagai Kadif Propam Polri lalu dinonaktifkan, resmi dicopot dari jabatannya. Ia dimutasi menjadi sebagai perwira tinggi atau Pati pelayanan markas Yanma Polri. Begitu juga dengan Brigjen Hendra Kurniawan yang sebelumnya menjadi Karo Paminal Div Propam Polri lalu dinonaktifkan. Senasib dengan Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan juga dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri. Terakhir ada Brigjen Pol Beni Ali yang menjabat Karo Provos Div Propam Polri, kini dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri. Irjen Verdi Sambo merupakan perwira polisi kelahiran Baru, Sulawesi Selatan pada 9 Februari 1973. Pria yang kini berusia 49 tahun merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Verdi Sambo berpengalaman di bidang reserse dan pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat pada 2010. Karir Verdi Sambo terus naik hingga tahun 2012. Diamanatkan menjadi Kapolres Purbalingga dan setahun setelahnya dia menjabat sebagai Kapolres Brebes. Tahun 2015, Verdi Sambo menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pada tahun 2019, Verdi Sambo menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri hingga akhirnya dipromosikan menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam tahun 2020. Namun per 18 Juli 2022, Verdi Sambo dinonaktifkan dari jabatan sebagai Kadif Propam Polri setelah insiden polisi tembak polisi di rumah dinasnya. Jenderal Bintang 2 ini juga sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Satgas Khusus Polri hingga akhirnya resmi dicopot pada Kamis kemarin. Verdi Sambo menjadi satu di antara perwira tinggi yang ikut mengantar makalah Listio Sigit Prabowo saat menjalani fit and proper test sebagai calon Kapolri di DPR pada Januari 2019. Hampir 3 dekade berkiprah sebagai anggota kepolisian, Verdi Sambo pernah terlibat dalam pengungkapan sederet kasus besar. Terkait kasus tewasnya Brigadir J, Verdi Sambo diperiksa Bareskrim Polri pada Kamis kemarin. Pantauan Tribun News di lokasi, Verdi Sambo tiba dengan memakai kendaraan minibus berwarna hitam sekira pukul 9.56 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan itu, Verdi Sambo menyatakan bahwa kehadirannya untuk memenuhi pemanggilan penyidik Bareskrim Polri. Menurut Verdi Sambo, pemanggilan ini merupakan pemeriksaan keempat terhadap dirinya terkait kasus kematian Brigadir J. Brigjen Hendra Kurniawan lahir di Bandung pada 16 Maret 1974, sehingga saat ini ia berumur 48 tahun. Ia menjabat Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan atau Karo Paminal Div Propam sejak 16 November 2020. Namun Hendra Kurniawan dinonaktifkan jabatannya per Rabu 20 Juli 2022 hingga akhirnya dicopot pada Kamis kemarin. Jenderal Bintang 1 ini adalah lulusan Akpol 1995 yang berpengalaman dalam Propam. Sebelum menjadi Karo Paminal Div Propam, Hendra Kurniawan juga pernah mengemban jabatan lain. Sejumlah tanda jasa juga pernah diterima Hendra Kurniawan, di antaranya Bintang Bayangkara Nararya, Satya Lancana Pengabdian 24 tahun, hingga Satya Lancana Dharmanusa. Hendra Kurniawan pernah ditunjuk Verdi Sambo sebagai pimpinan tim khusus pencari fakta dalam kasus bentrok FPI dan Polri di Jalan Tol Jakarta Cikampek.
Anggota tim yang dipimpin oleh Hendra Kurniawan berjumlah 30 orang. Sementara dalam kasus polisi tembak polisi, Hendra Kurniawan disebut sebagai sosok yang diduga melarang pihak keluarga Brigadir J membuka peti jenazah. Hal ini dikatakan tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Johnson Panjaitan, yang juga meminta agar Hendra Kurniawan dicopot. Namun tudingan itu dibantah pemeriksa utama Divisi Propam Polri, Kombes Leonardo, yang mengatakan Hendra Kurniawan tidak pernah melarang pihak keluarga untuk membuka peti jenazah Brigadir J. Leonardo menjelaskan, pihak yang membawa peti jenazah Brigadir J ke rumah duka tidak lain adalah dirinya sendiri. Dia mengatakan tuduhan larangan membuka peti jenazah merupakan tidak benar. Brigjen Beni Ali lahir di Tanjung Karang, Lampung pada 27 September 1968. Hingga saat ini, Jenderal Bintang 1 tersebut berusia 53 tahun. Beni merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol 1991 dan berpengalaman dalam bidang lalu lintas. Berbagai jabatan penting sudah pernah diemban Beni Ali, mulai dari jabatan Kapolres hingga Dirlantas. Pada 2009, ia pernah menjadi Kapolres Tulang Bawang dan setahun kemudian menjadi Wadirlantas Polda Lampung. Ia juga pernah mengemban jabatan sebagai Dirlantas Polda Bengkulu pada 2013. Selain berpengalaman di bidang lantas, Beni Ali juga pernah menjadi dosen utama STIK Lemdikpol pada 2015. Beni Ali juga pernah menjabat sebagai Kabid Kumpolda Sulut 2016 dan Kabak Prodok Ropaminal Divpropam Polri 2017. Sejak saat itu, jabatan Beni Ali tak jauh-jauh dari Divisi Propam, yaitu Analis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divpropam Polri 2019 dan Kabak Yanduan Divpropam Polri 2020. Pada 25 Agustus 2021, Beni Ali menjabat sebagai Kepala Biro Provos Divisi Profesi dan Pengamanan atau Karo Provos di Propam. Namun pada Kamis 4 Agustus 2022, Beni Ali dicopot jabatannya dan dimutasikan menjadi Patian Mapolri. Adapun pencopotan ketiga perwira tinggi ini berdasarkan surat telegram dengan ST nomor 1628 /8/Kep/2022 tanggal 4 Agustus 2022. Surat itu ditandatangani oleh ASSDM atas nama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain ketiga perwira tinggi ini, ada 7 perwira lain yang ikut dicopot dan dimutasikan. Yang pertama, Kombes Pol Deni Setia Nugraha Nasution SIK, Sesro Paminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamenian Mapolri. Lalu yang kedua, Kombes Pol Agus Nurpatria SIK, Kaden A Ropaminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamenian Mapolri. Lalu yang ketiga, AKBP Arif Rahman Arifin SIK MH, Wakil Kepala Detasemen B Ropaminal Propam Polri dimutasikan sebagai Pamenian Mapolri. Lalu Kompol Paikuni Wibowo, jabatan PS, Kasubag Riksa Bagak Etika Rowat Prof di Propam Polri dimutasi sebagai Pamenian Mapolri. Lalu Kompol Cak Putranto, PS Kasubag Audit Rowat Prof di Propam Polri dimutasi Pamenian Mapolri. AKBP Ridwan Reki Nelson Sublanit SH SIK, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan sebagai Pamenian Mapolri, dan yang terakhir AKP Rifaizal Samuel sebagai Kanit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamenian Mapolri. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Pontianak.